Selamat datang di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran penggiat seni Gen Z ini. Ya kan, karena bintang tamu hari ini ya kan itu adalah salah satu konten kreator seni paling on demand, Son. Paling on demand, high banget di Indonesia saat ini, Son, ya kan? Bahkan di dunia sih. Di dunia emang. Karena kan masuk feeds global. Kok bisa ya? Ya kan saya juga bingung. Ini orang ini diperebutkan oleh apa sosmed besar itu, Son. Nah, luar biasa sekali. Kita kapan diperebutkannya, Son? Pertanyaannya, Son, ya kan? Masih diperdebatkan soalnya. Masih diperdebatkan. Sebenarnya mau di ban apa enggak nih kawannya ada gitu ya. Diperebutkan di DM kalau sama cowok-cowok atau sama cowok-cowok. Astagfirullah itu. Nah, ini kan kita langsung panggil aja bintang tamu kita. Ini dia, Erika Ricardo. Hai semuanya, ini ternyata bakal jadi podcast dong. Podcast keempat gua. Kalau podcast salah, kalau podcast benar tapi ya. Iya. Terus gimana? Jadi podcast keempat gua. Keempat ya. Karena lumayan apa ya? Milih-milih ya? Milih-milih Anda ya? Anda milih-milih ya? Anda milih-milih ya? Lumayan milih-milih. Lumayan dia milih. Kalau lihat channel ini kan kayak sangat edukatif. Amin. Bisa dapat award nih tahun ini. Amin. Mentang-mentang udah baru menang kemarin. Dua kali Son menang Son Award ya kan? Iya. Kapan kita TikTok, bisa? kapan Richard Anson TikTok? Ya kan? 2 kali loh ini. 2 kali ya? Iya kan 2 kali kan? 3 kali lagi. 3 kali menang, coba bayangin. Ya kan luar biasa. Gak tahu lah kenapa diperebutkan ya. Iya, amin tapi ya makasih banyak ya doa-doanya. Oh by the way ini bintang tamu cewek pertama kita ya. Bintang tamu cewek pertama kita. Bintang tamu cewek serius. Ini yang pertama nih. Bintang tamu cewek pertama ya kan loh. Yang paling baik di request, Son. Yang paling baik di request. Karena saya jujur udah capek, Son, ya kan di request tolong bahas lukisan tertua di dunia, Son. Udah capek. Itu dia. Udah capek saya Itu dia, ya kan? itu Jadi dia. saya panggil langsung yang udah datang ke sana, Son, ya kan. Nah, Biar kita nggak cuma omong kosong doang ya kan. Daripada lama-lama mending kita langsung mulai aja. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Mereka tuh udah sampai kebetulan dari US ya. Jadi diterbangnya jauh-jauh nih suruh kesini. Mereka tuh udah biayain banyak banget hal. Jadi kalian jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Anda mau pamer ya kemarin abis red carpet ya Anda ya. Mau pamer Anda. Getty image pertama ya. Getty image pertama ya Anda ya. Getty image pertama ya Anda ya. Sama siapa kemarin? Chris Pratt. Chris Pratt ya. Jadi habis sama Chris Pratt emang kita ya. Iya. Kalian sebanding soalnya sama Chris Pratt. Ganteng siapa jujur? Ya Chris Pratt lah udah. Jeremy Owen. Main aman. Main aman. Oke dah, sekarang langsung aja kita mulai ya. Gue penasaran sebenarnya kan kemarin tuh sempat ngecek lukisan tertua di dunia itu ya kan. Iya betul. Ternyata lukisan tertua ada di Indonesia katanya. Bener. Ya. Gimana ceritanya? Bisa ceritain nggak sedikit? Jadi sebenarnya banyak banget negara-negara tuh yang ngeklaim mereka punya lukisan tertua di dunia karena Bener. itu menjadi sebuah kebanggaan buat negara mereka sendiri gitu loh. Iya. Tapi yang bener-bener official banget, yang udah ada jurnalnya, bahkan bisa lihat di Google Arts and Culture itu tuh Indonesia, yang bener-bener udah terbukti bahwa ini ada lukisan tertua di dunia gitu. Iya. Soalnya gue Mereka baru ngeklaim-klaim gitu loh. lihat-lihat kayak ChatGPT atau apa, mereka masih ya rancu gitu. Kalau nyari ya lukisan tertua di dunia, lumayan. Tapi kalau misalnya nggak di ChatGPT masih clear sih, dan ada jurnalnya gitu kan. Iya. Nah sebenarnya ceritanya lucu banget. Itu iseng aja sih, cari malam-malam gitu kan sebelum tidur. Lukisan tertua di dunia ada di mana gitu. Random search. Terus yang keluar tuh bener-bener langsung Indonesia, Sulawesi. Terus aku langsung mikirin kan, apa kita kesana ya? Gitu. Ini nyarinya di AI tapi. Nyarinya di Google aja. Oh di Google aja. Oke. Googling, nyari lukisan tertua di dunia. Walaupun beberapa ada yang bilang Afrika, cuman jurnalnya itu yang paling clear, yang ada buktinya itu semua Indonesia. Baru Indonesia doang. Abis itu pitching ke Gitu. Wonderful Indonesia nggak? Nah, UNESCO apa UNI ke Sulawesi gimana? Waduh. Kepengennya. Next. Kalau ada lukisan tertua lagi boleh. Oh, oke. Itu lukisannya umurnya berapa? 50.000 tahun. 51.200 tahun yang lalu. 51.200 tahun yang lalu ya. Gue sebenarnya Bayangin. pas ngeliat kayak, wah ini gambar apa ya? Gitu ya. Waktu itu gambar apa ya? Kayak hewan. Familiar ya. Hewan apa itu kayaknya ya? Apa itu hewannya? Sebenarnya tuh ada 2. Yang aku datang tuh yang pertama yang lukisan tertua kedua. Terus direvisi jadi yang ketiga sekarang karena Pintar Anda
bikin storyline ya, saya akuin. Awalnya itu kedua. Biar panjang ya, biar panjang. Biar orang tuh nontonin sebenarnya mana sih lukisan tertuanya. Kayak orang-orang pada kesel deh, kayak berepisode-episode gitu nggak selesai. Tapi itu tujuannya guys. Tapi bagus videonya. Lanjut. Nah, lukisan tertua kedua itu kenapa aku munculin dulu karena lebih jelas lukisannya. Itu sempat jadi lukisan tertua, jadi lukisan tertua. Oh, sampai akhirnya ditemukan yang lebih tua lagi. Nah, mungkin sekarang mereka lagi masih research kali ya, ada yang lebih tua lagi dari itu. Bisa jadi. Tapi jurnalnya kan harus keluar dulu kan, harus di-approve dulu baru bisa ngeklaim oh ini lukisan tertua gitu. Itu harus di-approve dari luar negeri apa dalam negeri bisa? Jurnal kayak Diakui kita bikin skripsi aja gitu. Oh gitu. Iya, mungkin diakui dunia lah. Harusnya Harusnya dunia. Iya, diakui dunia dunia dulu. Iya, Ya, sama baru- kayak kasusnya apa piramid apa namanya Gunung Padang ya kan? Oh iya. Itu kan udah pernah bahas ya Gunung Padang. Udah pernah bahas. Itu kan nggak tembus tuh, nggak jadi Bener. diakuin maksudnya. Cuman nggak tahu nanti gimana gitu ya depannya gitu ya. Benar. Jadi itu gambarnya tuh gambar apa sih sebenarnya? Kan udah lihat langsung tuh. Ya, yang pertama, yang kedua itu adalah lukisan babi Sulawesi. Tapi itu Babi jelas Sulawesi. banget. Nanti dimunculin nggak fotonya nih? Dimunculin Muncul, pasti. Ya, dimunculin Dimunculin fotonya. Ini yang 45.500 tahun yang lalu. Oh. Nah, yang paling tuanya itu yang 51.200 tahun yang lalu, itu tuh udah nggak jelas gitu loh. Sebenarnya kalau dilihat pakai kamera semacam infrared gitu kelihatan gitu. Oh, harus pakai infrared ngeliatnya. Kayak apa ya, mereka tuh Kayak punya bercak doang ya? iya kayak bercak, tapi pas kita nyampe di sana kita tuh yang pertama banget yang tertua kita harus manjat gua tuh 5 sampai 10 meter ke atas. Itu Manjat. Manjat. Iya, tapi kita pakai gear, dibantuin kan. Oh, Oke. gila. Cuman agak serem aja sih. Tapi pas sampai sana itu udah nggak kelihatan apa-apa. Tapi gambarnya itu 3 manusia yang lagi berinteraksi sama babi ini. Gitu. Oh, babi lagi ya? Jadi berburu babi. Berburu, iya, Berburu berburu. babi kali mungkin ya, Berburu. gitu ya di zaman dulu gitu ya. Itu keren banget sih. Luar biasa ya maksudnya 50.000 Indonesia. tahun yang lalu gimana itu ceritanya? Kok bisa di Indonesia gitu loh maksudnya? Iya, Ya kan? makanya. Lukisan pertama di dunia kok di Indonesia gitu. Emang kenapa mau Indonesia? Ya padahal kan maksudnya seniman-seniman yang terkenal kebanyakan paling dari Belanda. Benar. Oke. Kalau enggak Prancis misalnya, Itali ya kan. Kenapa nggak ada yang dari Indonesia? Padahal Indonesia duluan ngelukis. Iya. Benar. Kenapa tuh kira-kira? Ya saya nggak tahu. Makanya saya nanya Anda. Dikirain tahu jawabannya, makanya kayak kenapa tuh? Kenapa kira-kira ya? Sebenarnya kalian tahu nggak sih manusia dulu kan berpindah-pindah. Dia mencari apa tempat lah ya, masih dulu nomaden, terus mulai berburu, mulai bercocok tanam. Di gua-gua tinggalnya gitu Iya. ya. Nah, kemungkinan besar yang di Sulawesi itu adalah orang yang sebenarnya bermigrasi dari pulau yang Asia yang pulau utama itu sampai akhirnya ke Indonesia dan akhirnya berakhir di Australia, New Zealand. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya belum tentu orang yang lukis di gua itu adalah orang Indonesia asli, tapi mungkin ada darahnya. Oh, Kayak orang-orang iya, timur iya. tuh masih punya keturunan. Kalau kita sebut apa ya? Australanesia ya kalau nggak salah. Australanesia Nongol di ya. sini. Ya nanti nongol di sini Nanti ya. coba deh nanti coba lihat. Jadi belum tentu pure orang Indonesia, tapi mereka bermigrasi lagi setelah itu gitu. Kayak kan ada migrasi besar kan waktu itu. Gitu. Benar. Kayak dulu kita bahas kan yang penduduk Betawi banyak pindah ke Australia kan, yang Cocos Island. Oh gitu iya, kan. Cocos Island. Jadi tahu nggak ada apa pulau kecil di bawah Jawa tapi masuknya tuh ke Australia. Namanya Cocos Island. Nggak tahu. Ya. Jadi itu pulau itu banyak orang Betawinya. Tapi bahasa apa mereka? Bahasanya utamanya sih tetap Inggris kayaknya ya. Melayu juga. Tapi banyak Melayunya, banyak Melayu. Betawi juga Tapi Melayu dan kewarganegaraan Australia. Warga-negaraan Australia, tapi dia sering apa mungkin ngomong Betawi sedikit-sedikit. Slang lah ya, slang gitu. Adat-adat yang dijalankan juga. Ada tuh. Ya mungkin itu salah satu migrasi juga kali ya. Iya. Makanya nggak ada hubungannya sama Indonesia gitu ya. Ada darahnya sih. Ada darah Indonesia. Tapi itu kan jadi bagian kebudayaan Indonesia juga karena itu letaknya di Indonesia gitu kan. Iya, maksudnya kegiatan melukis ini berarti tidak serta-merta dikatakan Indonesia yang pertama berarti ya. Bukan. Oh, oke. Iya. Tapi seniman di sini banyak yang keren juga sih. Maksud gue kayak Hebat banget. Raden Saleh misalnya yang paling terkenal ya kan. Avandi ya Keren kan yang banget. lukisannya mahal-mahal ya kan. Luar biasa. Kalau sekolah-sekolah pasti diajarin juga kan itu sejarahnya Iya. kan, Raden Saleh segala Iya, macam. betul. Tapi sekarang gimana karir sebagai seniman di Indonesia menurut lo gimana? Jujur karena sosial media juga perkembangan teknologi seni di Indonesia tuh mulai dikenal gitu loh. Dibanding dulu yang YTTA lah. Seniman-seniman daerah juga bisa terkenal karena sosial media semuanya. Jadi exposure-nya tuh lebih dapat dibanding orang-orang zaman dulu gitu. Kalau dulu kan mungkin lukisannya kebanyakan soal politik ya. Ya. Soal lukisan Pangeran Diponegoro kan Ya, itu yang terkenal kan Raden Saleh. Penculikan Pangeran Kebanyakan Diponegoro. tuh soal politik Iya. gitu. Kalau sekarang politik ya
akhirnya beritanya itu ya. Ya dilarang galerinya untuk buka gitu kan Son. Maksud lu itu kan, lu mau sana kan pasti kan? Ada yang politik, ada yang politik, ada yang politik. Oh ada yang politik. Iya. Tahu nggak sih beritanya? Yang di ban. Ya, ada lah itu. Oh saya belum tahu sih Tahu itu. ya? Ah, gue tahu dong. Oh tahu. Anda lebih cocok tektokan sama dia ternyata sini, Son. Saya belum tahu itu justru. Saya Iya, taunya ada pameran ada. yang dilarang waktu itu. Iya Nah, itu, gara-gara iya, unsur politik sih. Oh, Iya, itu yang iya. diomongin. Oh iya. Dulu lebih banyak lukisan tentang politik. Karena mungkin kita masih di zaman penjajahan. Oh. Jadi mungkin mengkritik Masuk akal. apa dari Mengkritik laut Belandanya, penjajahannya, kehidupan rakyat, masyarakat seperti apa gitu, kehidupan sosial gitu. Mostly itu sih. Jadi dengan berkembangnya sosial media ini kan berarti kan jadi nggak ada jarak gitu maksudnya ya. Lu Iya. bisa di Indonesia tapi orang luar bisa nonton lu gitu kan. Benar. Itu bisa ngebantu karir seniman saat ini di Indonesia. Menurut gue sih bisa banget, tapi di sisi lain government harus bisa mensupport juga sih. Walaupun emang kalau misalnya dilihat deh seni di Indonesia tuh masih dianggap remeh lah. Anggapannya bukan Iya, mungkin iya. karena kita punya banyak PR-PR lain gitu kan di negara ini. Jadi seni itu bukan sesuatu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Mungkin Iya, kita nggak iya, tahu iya. gitu loh. Iya benar juga sih memang. Iya. Karena Iya, apa iya. lukisan itu sepertinya ya bukan untuk orang miskin gitu sepertinya Son ya kan. Kenapa Benar, lukisan tuh bukan untuk orang miskin? Lukisan cuman orang kaya aja ya kan yang bisa menikmati. Wah, ini bagus sekali. Kalau orang miskin ngelihatnya ini cuman kayak kanvas ditumpahin kain cat nih, kan? Kalau orang miskin. Kenapa gitu? Kenapa harus orang kaya yang bisa menikmati lukisan gitu? Baru bisa nikmati. Oke. Mungkin contoh aja ya. Gue kasih gini deh. Lukisan itu bukan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Betul. Betul. Benar. Jadi lukisan itu bukan jadi sesuatu yang dibutuhkan banget, dicari sama orang. Tapi lukisan itu hobi. Lu Iya, tau nggak? iya, Lu iya. punya temen nggak? Temen-temen yang koleksiin kartu yang harganya berjuta-juta rupiah. Ada ya kan. Pokemon. Kemarin baru duduk di sini Son kehujanan Son kalau nggak salah ya kan. Ada. Iya. Kartu Pokemon, kartu basket, kartu apalah koleksi itu. Iya, Make sense gak bagi kalian? Make sense. Karena kenapa ada tuh? sentimental value-nya di situ. Nah, itu sama halnya sama lukisan. Oh gitu ya. Iya. Sama ya? Ketika maksudnya orang lihat lukisan, gue suka banget. Dan kebetulan itu orang punya duit. Misalnya lelang nih, jago-jagoan siapa lah yang bisa punya value lebih tinggi gitu, bisa ngebayar lebih tinggi gitu. Nah itu adalah seni, karena mereka mau itu, karena mereka mau karyanya dan cuman karya itu nggak bisa diulang. Karena lukisan kan kita nggak bisa ngulang kan, nggak bisa diduplikat gitu. Iya. Dan setiap berasnya itu punya seni tersendiri ya. Iya benar. Dan itu beda-beda tuh. Maksudnya nggak cuman kayak polos doang, ternyata ada yang kuasnya gimana. Apalagi catnya kalau gimana. maaf banget orangnya udah meninggal seniman. Oh, Itu iya. makin gila lagi harganya. Naik harganya ya. Gitu. Sekarang juga lukisan banyak yang custom gitu ya. Iya, Sumpah custom, kayak custom. gue pernah dengar ada temen gue. Jadi kayak Yang di depan Blok M bukan? Yang ngelukis muka bukan? Itu custom tuh. Bukan. Enggak. Jadi ditanya dulu kayak pekerjaan lu apa. Gue nggak tahu. Sumpah lu orangnya kayak gimana, lu keluarganya gimana, apa segala macam. Itu beneran dibikinin lukisan yang konsepnya kayak kehidupan lu Oh gitu. gitu. Sumpah ada sekarang. Dan tuh harganya mahal. Mahal Karena harganya. custom made kali ya, Mahal, karena mahal. custom made ya dan personal. Oke, tapi gambarnya itu gambar apa gitu loh? Gambar orang yang jelas atau kan kadang nggak gimana ya? Kalau kayak Pokemon oke lah. Pokemon selama lu nonton Pokemon waktu kecil ya kan, ya mungkin lu ada sentimental value. Lu gampang paham lah. Iya, Oh ya iya, ini Pokemon gue emang suka dulu waktu kecil gitu kan. Nah kalau lukisan yang kadang kita nggak tahu nih gambar apaan sebenarnya gitu loh. Itu jadi dia itu bahkan misalnya dikasih previewnya nih, dan lu nggak boleh kayak minta revisi, lu Gue baru tahu sih. Gue baru tahu itu segala beneran. macem. Oh gitu ya. Sumpah. Waktu itu yang kebetulan kan yang kenalan gue logistik gitu kan. Jadi digambarin kapal, terus pokoknya detail-detailnya itu menggambarkan kehidupan dia gitu. Oh wow. Oh berarti masih gambar bentuknya ya? Masih gambar. Bukan abstrak misalnya gitu ya? Iya ya, bukan halaman Wikipedia ya, bukan. Tapi untuk mengerti seni itu susah nggak sih? Mengerti lukisan misalnya gitu? Sejarahnya mungkin tapi bisa dimengerti sih. Maksudnya dari belajar sejarahnya, belajar perkembangannya di Indonesia semua bisa dimengerti. Cuman lebih ke itu hobi lo tuh bukan? Oh. Saya sama oke. kayak misalnya gue suka cowok gue suka main basket tapi gue nggak suka main basket. Kayak sesimpel itu loh gitu. Oh, kalau itu hobi lu willing untuk belajar. Iya, apalagi mungkin kenapa dikenalnya sebagai ini tuh mainan orang-orang kaya karena mungkin orang yang udah berpenghasilan, udah kayak
kayak udah satu lah semuanya. Udah punya segalanya. Iya, mereka mungkin bingung hobi gue apa ya. Iya. Mereka mencari hobi-hobi yang baru dan seni itu adalah salah satu hobi gitu. Iya, bener. Gitu. Itu harus dipelajarin tapi ya, maksudnya misalnya kayak apa ada lukisan yang dia tuh gambarnya nggak jelas, itu jujur kalau orang nggak belajar pasti nggak tahu. Lu pasti pernah nemu lukisan kayak gitu? Pernah masih. Iya, kan? Makanya harus baca deskripsinya baru paham. Atau nggak baca biografi pelukis ini tuh kenapa sih bisa bikin seperti ini gitu. Oh jadi baca captionnya ibaratnya gitu ya? Iya. Kalau di Instagram gitu kan? Nah iya itu. Lu Tahu baca? nggak? Biasa kan ada lukisan nih yang kanvas terus cuma satu warna doang. Entah itu warna biru atau warna hitam doang. Wah, cuma satu warna doang. Jadi ada satu Kalau kanvas. yang garis gue pernah lihat. Nah, yang garis mungkin gue harus baca deskripsinya deh. Gue belum tahu. Tapi ada satu kanvas yang isinya tuh cuman warna biru full. Oke. Oke, itu sempet di post, terus ramai banget karena kata orang karya seni apa ini? Ini kan cuma sebatas warna biru. Nah, ya Lu kan? tuh gambar apa sih nggak jelas? Anak gue juga bisa, gitu kan? Banyak kan kayak gitu. Iya. Tapi ternyata lukisan itu tuh dia bikin warna pertama kali dia bikin warna sendiri, warna baru sendiri. Oh, emang warna ini belum pernah ada Belum sebelumnya. pernah ada, tapi dia bikin warna itu. Makanya dia pajang karya itu di museum. Ini nih warna. Gitu ya. Nah kalau orang post kan nggak lihat caption kan? Itu maksudnya. Oh iya. Nggak ada Karena dia nggak color baca code-nya itu ya? cerita di balik itu, maksudnya gitu sesimpel itu ya. Iya. Oh. Dia tuh cuma taruh catnya karena ini nunjukin ini karya gue bikin salah satu warna ini. Gitu. Oh iya. Tapi bukannya kadang orang kayak nyuruh ya udah fantasiin sendiri. Nah, ini artinya apa? bener. Setahu gue sih gitu ya. Jadi orang nggak terpatok deskripsi jadinya. Jadi orang bisa berfantasi sendiri, ngebayangin sendiri nih maksudnya apa. Mungkin beberapa abstrak kayak gitu sih. Yang kayak apa art snob bilangnya misalnya kalau di internet ya kan ya kayak wah ini kalau menurut saya ini garisnya begini begini. Itu memang seni itu diinterpretasikan sendiri. Itu Ada yang preferensi berpendapat gitu sebenarnya. Mungkin ada beberapa seniman yang nggak kasih deskripsi karena biar yang lihat Misteri. tuh ya misteri mungkin. Tapi kadang kalau gue suka banget kalau lihat abstrak, lihat dulu terus berandai-andai ini dia lukis apa ya, terus baru baca deskripsinya. Salah ternyata tentang ini. Oh iya. Ya main-mainnya di sana aja sih, seru aja gitu. Mungkin seru, bener. mungkin seni itu gue bilang kalau menurut gue ya seni itu acquired taste kalau menurut gue. Iya. Sama seperti kopi lah misalnya ya kan. Lu biasa minum kopi susu doang misalnya, ya lu dikasih kopi apapun juga lu bilang sama rasanya, ya kan. Tapi kalau lu mau belajar, Nah, itu ya, kan, ya, oh ya, ya, ya. kopi ini yang ini ada yang asem, ada yang acidity segini, ada yang rasa tiba-tiba ada rasa coklatnya dikit, ada rasa itu aku nggak ngerti sama sekali sih. Itu harus belajar kan? Iya harus belajar. Gue bilang sih harus cemplung dulu. seni itu kayak gitu kalau menurut gue. Iya. Seni itu kayak gitu kalau Orang menurut gue sih. ikut doang ya. Hah? Soalnya ada orang ngomong yang penikmat di coffee shop itu paling cuma 1%, 2% ya. Oh iya. Bener. Sisanya ya udah ini apaan gak tau. Iya yang nggak tahu rasanya Nggak gitu tahu ya. bedanya apa, Iya gitu. itu makanya menurut gue sih art itu acquired taste kalau menurut gue. Benar. Setuju gak? Setuju. Iya. Setuju ya. Setuju. Jadi kita harus belajar dulu dan suka dulu. Lama-lama kita makin lama makin paham gitu. Benar. Soalnya banyak juga lukisan-lukisan yang aneh gitu ya. Tapi dia tuh harganya luar biasa mahal. Nah, Pernah tahu apa enggak? Ada lukisan teraneh nih ya kan, yang mahalnya luar biasa ya kan. Yang pertama, lukisannya Banksy. ya oke. Ya kan? Terus Jadi lukisan ini itu kayak gambarin anak kecil lagi megang kayak balon itu ya, balon yang heart, tahu Iya, ya berarti iya, ya, tahu, yang tahu, bentuknya tahu. hati, Iya, tahu, tahu. warna merah, di auction tuh ya kan, dilelang di rumah lelang London waktu itu ya kan. Akhirnya laku 1 juta pound sterling harganya ya kan, mungkin sekitar 19-an miliar rupiah kali mungkin ya. Setelah laku ya kan, tiba-tiba kan ketok palu tuh, nyala alarm, kepotong lukisannya. Iya. Lukisannya kepotong jadi shredded gitu, tapi tetap dibawa pulang sama si ini, sama si yang beli, bener kan? Tetap Iya dibawa dong, pulang. masa udah dibeli nih. Udah dibeli ya kan, tiba-tiba serat kepotong shredded lukisannya ya kan. Ya udah kan udah dibeli ya kan, tetap dibawa pulang. Ternyata itu merupakan bentuk protes dari Banksy terhadap kapitalisme di dalam seni. Udah dibawa pulang tahun 2018 itu. 2021 muncul lagi di rumah lelang Son. Lakunya sekitar 300-an miliar rupiah Son. Lakunya Son. Iya, naik belasan kali Atau lipat 18,5 juta pound sterling kalau nggak salah. Iya. Naik 18 kali lipat tuh kira-kira tuh. Gila, Jadi protesnya gila. gimana? Gagal apa enggak protesnya menurut Rizan? Jangan-jangan protesnya itu biar harganya naik. Biar harganya naik. Jangan-jangan Banksy emang kapitalis ya? Jangan-jangan ya? Wah. Kan Banksy itu kan pelukis yang anonim kan? Maksudnya nggak ada yang tahu dia siapa ya sampai Iya, nggak ada sekarang yang ya? tahu, nggak ada yang tahu. Itu satu. Yang kedua nih ya kan, karya seni kalau kali ini nih bukan lukisan. Pisang ditempel pakai lakban. Udah pernah lihat belum? Udah.
ya kan? Udah. Ada karya seni pisang ditempel sama lakban. Pertama-tama dijual laku 1 miliaran tuh kalau nggak salah tuh. Sekitar 1 miliaran laku. Terus habis itu dijual lagi, dibeli sama miliuner kripto, Son, ya kan? Dibeli 99 miliar harganya, Son. Abis dibeli, pisangnya langsung dimakan, Son. Emang benar pisangnya langsung dimakan? Pisangnya langsung dimakan. Emang nggak basi? Enggak basi pada saat itu. Kenapa pisangnya dimakan gitu kan? Kan orang kan kaget karena ini pisang yang harganya 99 miliar gitu. Sebenarnya gini, dia tuh beli sertifikat. Di sertifikatnya itu ternyata ada caranya buat ganti pisangnya kalau pisangnya mau basi, paham nggak? Oh. Jadi itu karya seni yang harus diganti terus, paham nggak? Iya. Iya sih, sertifikatnya Karya seni harus diganti. ngasih tahu bisa ganti pisangnya kapanpun ya. Bisa ganti pisangnya kapanpun Bisa ganti kalau buah udah nggak? basi ya. Bisa ganti buah gak? Enggak bisa. Nanti langsung void dong sertifikatnya ya kan. Jadi yang dibeli itu cuma sertifikatnya ternyata. Sertifikat doang. Oh wow. Kenapa lukisan-lukisan yang aneh itu atau karya seni yang aneh bisa harganya mahal ya? Tahu Sebenarnya nggak satu kenapa? sih. Apa? Kontroversi Heeh. dan popularitas. Kontroversi dan popularitas. Itu yang bikin karya seni naik. Oh, oke. Nih Kalau misalnya, ini kontroversi juga ya. Kalau contohnya. misalnya Mona Lisa nggak dicuri, apakah Mona Lisa itu bakal berharga seperti Nah, sekarang? itu tuh. Itu kontroversi banget. Tapi kan gara-gara dia dicuri, semua orang pada bertanya-tanya kan, Mona Lisa ini kemana? Terus gara-gara banyak yang jual kopinya, yang sebenarnya mereka pikir itu asli, itu kan dijualnya harganya mahal-mahal juga. Makanya Iya. sampai dapetin yang asli, baru mereka tuh lebih mahal lagi. banget harganya gitu Karena ya. popularitas Karena dan popularitas. kontroversinya. Nanti kita sampai ke Mona Lisa. Nanti kita Oke, sama oke. Mona Lisa. Oke, Mona Lisa satu ya kan. Contoh tuh ya, maksudnya Iya. kontroversi karena dia pernah dicuri gitu. Benar. Jadi diomongin. Sekarang maksudnya pelukis apakah ngarahnya ke arah yang lukisan-lukisan yang supaya ntar kontroversi gitu-gitu. Ngaruh gak sih sebenarnya kayak gitu? Jadi goalnya itu malah gue pengen lukisan yang kontroversial gitu, kayak yang lukisan yang apa biru semua yang garis itu kan, yang blue line atau apa itu. Tapi itu kan kontroversinya nggak disengaja. Itu gak disengaja kontroversinya. Nggak disengaja sebenarnya. $43 juta itu. $43 juta. Garis doang, Son. Garis doang putih itu, yang biru. Samping-samping. Aduh, itu dapat berapa Bitcoin, Son, kalau kata Timothy Ronald, Son. Dan mungkin pelukisnya emang udah maestro kali, atau maksudnya seseorang yang udah dikenal juga. Bisa jadi dari pelukisnya, atau nggak dari karyanya, atau nggak dari sebuah kejadian. Oh, iya. Kayak historical event. Misalnya kayak lukisan Raden Saleh yang penculikan Pangeran Diponegoro kan juga karena political issue. Karena historical Menculikan Diponegoro itu iya, paling terkenal. Karena kejadiannya gitu. Karena kejadiannya ya. Dan pastinya ada value seninya juga di dalamnya gitu ya. Nggak bisa kayak Son tiba-tiba bikin lukisan kontroversial terus mahal. Pasti nggak bisa gitu kan. Siapa tahu. Ini terlalu positif ini orangnya. Harus negatif ya. Oke, kita negatif. Memang sosok seniman itu banyak yang aneh ya maksudnya ya. Jujur nih ya kan, Vincent van Gogh aneh gak jujur? Salah satunya. Potong kuping sendiri ya kan. Masuk RSJ. Masuk RSJ. Matinya aja misterius. Iya. Ya kan, jadi konspirasi matinya. Katanya nembak sendiri padahal sebenarnya dicari senjatanya kagak ada. Iya, malah nemunya di rumah ini ya. Di rumah anak kecil. sono ya. Emang di rumahnya ya? Pokoknya dipunyain nama remaja-remaja ini. Ya pokoknya barang buktinya nggak ada pada saat itu kan si Van Gogh lagi sakit kalau nggak salah tuh ya kan. Van Gogh paling gila sih menurut gue sih. Ya kan, seniman. Leonardo da Vinci jeniusnya luar biasa ya kan. Berarti banyak seniman ini yang memang jenius ya berarti ya? Nggak bisa dibilang semuanya sih, tapi yes, mostly. Mungkin imajinasinya kali ya. Gak apa-apa, jangan jadi negatif ini. Iya, positif nggak apa-apa. Langsung berantem ke negatif. Jangan. Saya tarik kamu menjadi negatif hari ini, Erika. Gak bisa kamu. Mungkin imajinasi. Orang yang berimajinatif lah, mikirin ini, mikirin itu. Kalau misal berandaikan ini, berandaikan itu. Kan ada tuh seniman yang mencoba bikin model pesawat. Siapa ya berarti? Leonardo da Vinci. Habibie bukan dong. Bukan dong. Bikin pesawat. Bukan. Itu come to Dubai kalau Habibie itu. Habibie come to Dubai, Habibie. Come to Dubai, Habibie. Ya kan, bukan. Ada ya bikin pesawat ya? Iya, bikin model pesawat sebelum pesawat komersial ya. Maksudnya pesawat besar itu. Oh iya. Yang kayak mikirin gimana caranya manusia bisa terbang. Jadi bikin model pesawat terus dia coba sendiri. Siapa ya? Perlu Nanti coba tahu lihat deh. aerodinamisnya apa segala macam dong. Iya, dia pelajarin gitu. Oh, luar biasa. Niat ya. Enggak, dan apa seniman ini suka kayak ada kode-kodenya gitu loh. Dari lukisannya itu banyak misterinya, paham enggak? Iya. Jadi enggak cuman gambar doang gitu. Iya. Enggak cuman kayak gambar muka lo doang gitu. Enggak, kayak ada kode-kode Aku mikirin gitu misterinya. juga. Pas ngelukis. Kadang
kadang iseng-iseng sih. Kayak, Oh gitu. tambahin kode ini kali ya gitu. Wah. Nambahin ini orang-orang bakal tanya deh. Ini apa sih gitu. Nah, ya kan. Iya, Di matanya Mona Lisa aja katanya ada kodenya juga. Pernah tahu gak? Enggak tahu. Di matanya sama di jidatnya kalau nggak salah ada kodenya tuh, angka sama tulisan di jidatnya ada kodenya. Katanya seperti diduga-duga itu. tapi susah banget ngelihatnya. Kontroversi Mona Lisa terlalu Tapi banyak kontroversial yang tahu. sih. Yang Iya, Mona Lisa iya, tuh iya. banyak banget konspirasinya. Bahkan ada yang bilang dia tuh katanya apa? Sebenarnya dia Leonardo da Vinci versi cewek. Tahu nggak? Iya. Ya kan Leonardo da Vinci versi cewek kan katanya kan. Terus ada iniin kayak orang-orang di Yunani zaman dulu, dewa-dewanya atau apa Iya. dimirip-miripin. Iya. Iya. Gue bakal ceritain nih tentang pencuriannya Mona Lisa nih kali. Oke. Nah, Gimana nih? Pencurian Mona ini Lisa. harus lebih bagus dari pencurian Raden Saleh ini. Ayo. Awas kamu kalau jelek. Awas kamu kalau jelek. Mona Lisa ini kan tadi yang lu bilang kan, ini tuh nggak terkenal sebenarnya. Iya. Kan? Dia walaupun taruh di Louvre itu ya, tapi kan bener-bener mungkin taruh di pojokan apa segala Iya. macam kan nggak kelihatan orang ya kan. Akhirnya ada salah satu orang nih namanya Vincenzo Perugia. Di tahun 1911 dia itu sebenarnya kerja di sana. Dia ini yang bikin kayak apa pelindung kacanya di frame-nya itu, dia yang bikin tuh pelindungnya. Nah, waktu itu dia lagi iseng-iseng baca buku kan. Nah, bukunya itu bilang kalau misalnya karya-karya seni dari Itali itu banyak dirampok sama Napoleon. Oh iya. Oh, iya, Napoleon iya, Bonaparte, iya. ya kan? Kan dia orangnya nasionalis kan. Tapi sorry, ini Mona Lisanya lukisan kan ini, tapi bukan. Lukis. Hanso Mona Lisa, Hanso Mona Lisa, bukan gitu, bukan ya? Bukan, lukisan. Tahu juga nih. Ini Vincenzo-nya bukan Song Joong Ki juga, bukan. Bukan. Ini beneran orang Itali kan. boleh. Iya. Jadi nah kan dia orangnya nasionalis, Iya. ya kan. Dia pengen balikin karya ini ke tanah air, balik. Jadi dia mikir gimana caranya buat nyuri itu. Tapi kan berhubung dia kerja di situ kan jadi gampang kan, ya kan. Jadi waktu di tahun 1911 dia itu waktu di hari Senin. Waktu itu pas Louvre-nya lagi tutup, ya kan. Nah dia jalin aksinya di situ. Sebenarnya dia milih Mona Lisa itu bukan gara-gara dia demen sama Leonardo da Vinci, Karena gara-gara dia milih yang gampang dibawa. Jadi yang kecil aja. Soalnya dia kecil gitu paling 73 Kecil cm. banget sih Mona Lisa. 73 kali Kecil banget Mona Lisa. 55 gue atau belum berapa pernah ya? lihat lagi. Lu pernah lihat langsung ya? Udah pernah ya di Louvre, museum ya? Di Louvre. 73 kali 50-an lah gitu kan. Jadi yang gampang dibawa aja. Nah pas dia bawa apa segala macem sama frame-nya dan sekalian akhirnya dia ke tangga darurat ya kan. Ke tangga darurat dia buang semua pelindungnya apa segala macam sesuai ringan kan. Nah pas di pintu keluar dia kan udah nyiapin kunci cadangan ya kan buat keluar. Ternyata nggak cocok kuncinya. Oh, nggak Pintu cocok. keluar ya kan dia nyoba-nyoba. Oh, Nggak masuk berarti tuh. nggak masuk Oh, ya. nggak masuk. Ya kan. Nah udah bingung kan. Masa ketawa? Nah kayak jantung bukan. Nah Ketawa sendiri masa ini. lanjut Telepati momen tuh. Yang paham yang nonton doang kayaknya. ya kan. Nah terus apa? Tadi masuk terus Panik kan, panik ya kan. Dia nyoba-nyoba kan gak bisa keluar soalnya. Panik kan. Nah habis itu tiba-tiba tukang ledeng lewat sih. Oh iya. Makin panik. Bukan Mario Bros tapi. Bukan. Luigi? Bukan juga. Tukang Terus? ledeng ya kan. Pas datang dia udah panik kan. Wah ketahuan nih. Malah tukang ledengnya bantuin sih. Bantuin Karena malah. kan dia emang orang sana kan. Dia pakai baju pegawainya di sana, pegawai di Louvre itu kan. Dibantuin ya udah dia berhasil keluar. Nah tapi kan dia langsung kabur kan ke Italia pada saat itu. Setelah Mona Lisa itu hilang, itu nggak ada yang nyadar sampai 28 jam baru akhirnya ada yang nyadar. Itu pun bukan staffnya, tapi ya tamu aja. Tamu. Nyadarin kok ada yang hilang, ada yang aneh gitu kan segala macam. Ya udah akhirnya dicari-cari tuh, Cari-cari. masuk koran apa segala macam. Tapi ya selama mungkin 2 tahun nggak ditemuin. 2 tahun nggak ditemuin. Padahal si Vincenzo tadi cuma naruh lukisannya di kosannya doang, Oh tapi nggak ketemu-temu tuh ya? nggak ketemu-temu. Oh. Taruh di kosannya doang. Nah habis itu Berarti kosannya jarang dimasukin teman gitu, jarang berarti ya? Mungkin jarang juga. Iya. Terus mungkin setelah 2 tahun dia bosen atau apa gitu kan. Dia bosen, akhirnya dia mikirin buat ngejual lukisannya Mona Lisa ini. Dia jual waktu itu ke pokoknya organisasi seni gitulah di Florence, Italia ya kan. Pada nggak percaya dong, ya kan nih. Soalnya waktu itu sampai masuk koran. Waktu itu lucunya Washington Post pada saat itu ngepost tentang kehilangan Mona Lisa itu kan. Saking gak lakunya nih Mona Lisa, dia salah naruh foto sih di korannya. Naruhnya lukisan Naruhnya foto apa tuh? Mona Vanna kalau nggak salah. Oh.
Mona Fana. Mona Fana yang ditaruh. Jadi bukan Mona Lisa, saking gak terkenalnya. Oh iya. Akhirnya lukisan memang Fana sih memang, tapi maksudnya ya Nah terus. habis itu pokoknya dia jual apa segala macem. Akhirnya yang di Florence tadi beli ya kan, mau beli tapi ternyata dijebak. Iya. Pas datang pulang ke hotel dia digerebek polisi. Oh. Nah semenjak itu baru terkenal tuh lukisannya. Iya, karena sudah ditemukan kembali. Katanya. Tapi kan Iya. konspirasi juga banyak kan. Apakah itu lukisannya asli atau dibuat-buat ya kan. Jangan-jangan bohong doang ya kan, Bohong, selama ada ini yang replika. udah dilempar-lempar apa waktu itu ada kan Mona Lisa dilempar apa sih? Dilempar jus Telur apa? Jus tomat ya atau Jus apa? tomat Banyak ya? lah pokoknya Ada kan aktivis-aktivis itu. dilempar ya kan? Banyak banget. Ternyata lukisannya palsu, jangan-jangan gitu gimana ya kan? Soalnya kan bilangnya kan, oh ini dari goresannya nih bukan si Leonardo da Vinci banget nih, terlalu modern. Kan banyak yang ngomong gitu kan. Iya. Gitu. Sampai goresan aja ada goresan kuno, goresan modern ya. Iya. Nggak khasnya Leonardo Terlalu da Vinci. banyak sih kontroversi seni itu, terlalu banyak. Gila sih. Too much. Lukisan paling yang lu suka apa? Paling lu suka? Starry Night kalau gue anjir. Oh, steril. Van Gogh ya, Van Iya. Gogh. Tapi kalau seniman gue Monet sih kalau gue. Anaknya Monet banget gue jujur. Monet banget. Baru di search kemarin. Enggak benar. Karena Monet kan ada kepanjangan ya Son. Apa tuh? Monetisasi ya kan. Buat investasi gede tuh duitnya. Katanya denger begitu. Semoga video ini monenya tinggi ya, monenya tinggi ya. Kalau Anda coba lukisan paling senang apa? Waduh, gue jarang sih tahu lukisan. Oh, ya, jarang. Level gue belum sampai sana. Belum, paling poster-poster aja ya. Poster One Piece paling ya Son ya. Anime gitu-gitu. Kalau Anda apa yang paling Anda suka? Jujur karya-karyanya Van Gogh bagus-bagus sih. Gue suka banget sama karyanya Avandi. Avandi. Oh Avandi iya. itu bagus banget, keren banget. Yang penculikan di Ponegoro juga bagus menurut gue. Karyanya siapa? Raden Saleh. Raden Saleh. Raden Saleh. Iya. Bagus Itu keren, menurut gue tuh. keren banget, keren banget. Oh, kalau yang luar siapa tapi? Michelangelo. Michelangelo. Yang lukis di Sistine Chapel, tau nggak yang gede banget di atas? Oh iya. Itu dia lukisnya pakai ini loh. Apa sih biasanya kalau buat bangun rumah tuh? Pakai AI. Mid Journey. Enggak, bukan ya, udah enggak ada itu. Ya. Belum ada. Apa sih namanya, scaffolding? Oke. Oh. Jadi dia ngelukisnya gini. Saya taunya nama kura-kura itu, Michelangelo. Oh iya itu. benar. Nah, Itu kan dari nama-nama pelukis kan. iya. Ya emang iya. Emang iya, ini bercanda doang. Oh ya, oke. Iya. Ternyata ada ya seniman namanya Michelangelo ya. Tapi itu emang dari nama-nama pelukis nih. Emang nama-nama pelukis tahu gue. Bagus-bagus emang pelukis. Kalau lu pelukis favorit itu siapa Son? Gak tahu gue. Lukis. Bengzi. Enggak, itu baru Tai lalat, research kalau itu baru tahu. Atau nggak ini? Tahu. Tahu ya. Iya. Atau enggak ke karakter-karakter itu kan juga termasuk seni, ilustrator gitu-gitu. Ilustrator ya, tai IT lalat. gitu. Iya. Ilustrator ya? Iya, ilustrator tai lalat misalnya. Oh, enggak sih gue Ya jarang. kan? Oh jarang ya. Jarang. Kelihatan ya. sih. Dari bentukannya kelihatan ya. Setelan pabrik banget bentukannya ya kan. Nggak ada ekspresif, Bercanda. nggak ada ekspresifnya di bentukannya emang nih. Lo tau gak sih apa? Ada seniman yang kerjanya malesuin lukisan orang lain, bisa nipu banyak museum, bahkan bisa nipu angkutan Nazi juga. Ada satu pelukis juga, dia niruin Mona Lisa, dia jual ke 3 pengusaha besar di Eropa. Oh iya. Dia jual. Oke. Jadi golden ratio itu adalah sebuah rasio yang angkanya yang berbentuk bilangan. Siapa yang mukanya itu paling hampir sempurna kalau menurut golden ratio Son? Siapa? Paling mendekati Ada, golden ada. ratio. Lukisan ya? Hah? Orang apa Cewek lukisan? kan? Cewek. Aduh, Ada lukisan yang emang bener-bener bikinnya pakai darah Son katanya Son. apa tuh? Warna merah dan kalau disatuin jadi muka Baphomet tau gak? Enggak tahu Baphomet apa? Baphomet. Enggak tahu. Bang Fomet. Namanya Bang. Bang Fomet. Iya. Bukan.